aku perhatiin tuh di Indonesia udah lama banget kosong, nggak ada penyanyi solo pria yang ngedance. Ngelihatnya lebih ke dari wave K-pop sih gitu. Aku perhatiin di Indonesia kan K-pop sangat-sangat diterima, sangat-sangat dieluk-elukan. Rai Putra kan nggak bisa dilepaskan dari Ran ya. Dan nama Rai Ran pasti akan selalu melekat. Nah, itu akan jadi kendala nggak buat Rai untuk solo projectnya ini? Selamat siang sahabat bintang, kali ini tabletbintang.com kedatangan solois yang juga personil Ran, Rai Putra. Apa kabar Rai? Baik, alhamdulillah Mas Indra. Terima kasih. Oke, lagi sibuk apa nih bulan Ramadan ini? Oh, bulan Ramadan kebetulan karena saya yang untuk solo project yang baru rilis single baru judulnya Mata-Mata, jadi lagi sibuk promo untuk si single Mata-Mata tersebut gitu. Selain itu juga ya ngegodok beberapa materi untuk solo project juga, dan untuk Ran juga. Ran ada rencana kita mungkin di akhir tahun ini lah, mungkin rencana mau ngeluarin album. Solo project ini apa karena Rannya sedang vakum atau memang keadaannya gimana? Sebenarnya, apa memang diberi kebebasan untuk berkarya di luaran sejak dulu? Kita bertiga kalau di Ran emang cukup memberikan kebebasan di masing-masing personil untuk explore juga mengenai hal-hal yang lainnya ya gitu. Nggak begitu posesif lah kita sebagai sebuah band gitu. Jadinya juga ada hal-hal yang memang mungkin sebenarnya aku rasa kayak nggak bisa aku paksain untuk aku tuangkan di Ran juga gitu. Jadi daripada memaksakan ke Ran, ya mendingan kita coba explore sendiri. Kayak contohnya di project si Mata-Mata ini kan aku berusaha untuk memasukkan unsur dance kan, unsur dance yang selama ini mungkin aku punya ketertarikan akan hal itu gitu. Kalau aku manggung di atas manggung memang cukup suka joget-joget gitu, tapi untuk benar-benar ngedance dengan ada terkonsep gitu ya, ada konsepnya, ada koreografinya, itu aku belum pernah explore dan nge-push diri aku untuk melakukan itu gitu. Dan itu kan gak bisa aku paksain di Ran karena itu udah pernah disampaikan di Ran, teman-teman Ran sendiri. Mungkin kita joget tuh terkonsep gitu. Mungkin di manggungnya Ran ada koreografi kecil, tapi untuk benar-benar joget dengan level joget yang aku lakukan di Mata-Mata ini, aku udah tahu Asta dan Nino cukup baik. Mereka tuh benar-benar mereka nggak ada ketertarikan. Bisa bayangin ya Asta kalau joget gimana? Itu ada ketertarikan akan dance, dan mungkin mereka juga untuk joget tuh jauh lebih kaku dari aku gitu. Jadi kayak ya udah, aku tanpa ngomong ke mereka pun aku udah tahu ini hal ini, dance ini nggak bisa aku paksain di Ran. Jadi makanya aku berusaha untuk explore mengenai dance ini di solo project aku gitu. Mata-Mata ini single keberapa buat Rai? Untuk yang solo? Aku kan di tahun 2019 akhir tergabung dalam Def Jam Indonesia kan, namanya Universal Music Indonesia. Nah, kalau sejak gabung sama Def Jam ini single keempat. Single keempat. Untuk album solo sendiri belum ya? Albumnya belum. Ya ini mungkin dikumpulin satu-satu ya. Tapi nggak juga sih. Mata-Mata ini aku berencana untuk bikin sebuah album. Mungkin kalaupun tidak full length album, tapi EP lah ya, mungkin sekitar 4-5 lagu gitu. Ini lagi banyak workshop bareng sama teman musisi lainnya juga, produser untuk bikin demo dulu. Istimewanya Mata-Mata ini kan Rai dance ya, dance terkonsep. Sulit nggak buat Rai sendiri? Terkonsep ini kan harus membagi
antara vokal dan joget sendiri. konsentrasi ya, Konsentrasi. dan stamina juga. Stamina, Jujur betul. sulit sih Mas. Aku memang selama ini ya melihat dancer gitu atau penyanyi luar negeri seperti Chris Brown atau Justin Timberlake, melihat mereka nyanyi dan ngedance gitu, nggak pernah kebayang bahwa ternyata latihannya tuh berat dan sulit ya gitu. Aku sendiri untuk bisa sampai syuting video klip mata-mata ini butuh sekitar 2 bulan lah total latihan gitu, digembleng sama si Ufa Sakura, si koreografernya yang muncul di video klipnya tersebut juga, yang perempuannya di video klip ini gitu. Itu koreografernya pilihan Rai sendiri atau ya, memang? karena memang ya, kita temenan juga. Aku selama ini ngeliat dia salah satu koreografer paling handal di Indonesia juga lah, gitu. Dan kebetulan karena dia perempuan, ya udah aku minta, ya udah lo jadi talentnya juga. Oh ya udah, ayo aja gitu. Daripada harus nyari talent perempuan lain terus ngajarin dia ngedance itu, mendingan udah sekalian si koreografernya sendiri yang menjadi talent video klipnya itu gitu. Nah, ketika aku benar-benar harus terjun dan latihan untuk ini, aku jadi kayak makin salut sih, salut dan respect buat dancer di dunia gitu, di Indonesia terutama gitu, kayak wow, pada hebat banget gitu kan. Karena ya jauh lebih berat dan lebih sulit dari yang aku bayangkan. Cuman ya alhamdulillah setelah latihan sekitar 2 bulan ya alhamdulillah sih bisa, dan hasilnya aku sih puas banget sama hasil video klipnya. Berarti step by stepnya setiap gerakannya dari koreografer itu? Iya, diajarin. Nggak ada masukan dari Rai sendiri? Mungkin harusnya begini, harusnya begitu, tambahan mungkin? Mungkin ada, tapi minor banget ya. Hampir mayoritas dari dia, karena aku tipenya kalau misalnya itu kan ya berarti aku berkolaborasi dengan dia ya, masih mempercayakan dia untuk mengatur dan mengkoreografikan dance aku gitu. Jadi kayak ya udah, aku percaya sama kemampuan dia dan dengan taste-nya dia gitu. Kenapa memberanikan diri untuk nyemplung nih, nyanyi sambil dance? Karena aku perhatiin tuh di Indonesia udah lama banget kosong, nggak ada penyanyi solo pria yang ngedance juga gitu, yang cukup fokus ngedance-nya gitu. Mungkin aku inget di 2000-an awal tuh ada Reza Herlambang. Iya, betul. Justin Timberlake Indonesia katanya. Kan, gitu. Nah, tapi setelah dia tuh kosong. Nggak ada penyanyi solo. Kalau boy band atau girl band ya memang iya ya, maksudnya mereka konsepnya memang seperti itu ya. Gitu. Tapi untuk penyanyi solo menurut aku udah cukup lama kosong gitu. Berarti hampir 20 tahun kan nggak ada penyanyi yang fokus mengedepankan unsur dance-nya juga ya. Aku pikir ya kenapa nggak aku mencoba untuk membisarkan diri melakukan itu gitu. Karena aku ngefans banget dulu pas kecil, nontonin Michael Jackson, Justin Timberlake juga, Chris Brown juga, aku ngefans banget gitu. Jadi aku berharap aku bisa mengisi kekosongan itu, kekosongan penyanyi solo pria yang juga ngedance gitu. Plus juga aku ya alhamdulillah udah 15 tahun berkarya bersama Ran gitu, bersama Ran, dan juga untuk solo project aku kayak nantang diri sendiri aja sih gitu, kayak oke, lo bisa ngapain lagi nih gitu. 15 tahun bukannya aku malah terlena dengan pencapaian yang udah didapat selama ini, tapi malah justru ingin menantang diri sendiri lagi gitu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Tapi sebelumnya melakukan riset, sebenarnya pasarnya ada nggak sih untuk dance, vokal, nyanyi sambil ngedance ini? Jujur enggak sih, nggak melakukan riset itu. Aku ya melakukan apa yang diyakini aja ya, artis yakini dan ingin lakukan aja gitu. Tapi aku juga
mungkin nggak melakukan riset yang terlalu gimana cuma aku ngelihatnya lebih ke dari wave K-pop sih gitu. Aku perhatiin di Indonesia kan K-pop sangat-sangat diterima, sangat-sangat dieluk-elukan bahkan gitu. Dan penyanyi solo K-pop banyak banget, penyanyi solo cowok yang ngedance juga gitu. Itu diterima dengan baik di sini gitu. Aku ngelihatnya berarti harusnya mungkin bisa-bisa aja nih. Misalnya ada orang Indonesia yang ngelakuin itu, bisa-bisa aja diterima juga gitu. Aku heran aja kenapa selama ini kok nggak ada yang karena nggak ada yang berani nyoba, nggak ada yang tergelitik untuk melakukan itu gitu ya. Aku jadinya memberanikan diri untuk melakukan itu. Full ya, total berarti di sini ya. Iya. Untuk lagu ini. Untuk lagu ini iya sih, dan mungkin rencananya untuk single project solo yang berikutnya juga. Itu pengen apa explore di dance-nya gitu, karena ya mungkin aku selama ini dikenalnya utamanya sebagai rapper, tapi ya nyanyi juga bisa, tapi ya pengen nambah persenjataan portofolio ya. Portofolio aku sebagai solo artis nih dengan dance ini gitu. Karena ya itu siapa tahu bisa jadi pembeda juga antara aku yang solonya ini dengan penyanyi solo yang lain ya gitu. Yang lainnya mungkin lebih banyak fokusnya di nyanyinya aja kan, di lagunya dan di nyanyinya gitu. Dan aku sadar juga bahwa kalau sebagai penyanyinya mungkin aku tidak sebagus banyak penyanyi solo yang lainnya gitu. Jadi aku harus putar otak gimana caranya nih supaya aku bisa kelihatan unik, kelihatan berbeda gitu ya. Aku nge-rap bisa juga. Bedanya aku sama penyanyi solo yang lain, mungkin aku bisa nge-rap juga, tapi selain bisa nge-rap aku bisa ngapain lagi supaya kelihatan berbeda dari penyanyi solo yang lainnya gitu. Keterlibatan teman-teman Ran ada di sini? Enggak sih. Enggak ada. Enggak ada. Memang sengaja. Memang sengaja. Justru kadang-kadang tuh mereka tuh kan kayak udah kayak keluarga dan sahabat-sahabat aku. Jadi terkadang justru aku pengen surprisein mereka juga. Jadi project ini pun jujur aku kayak agak umpetin. Oh, mereka nggak tahu? Nggak tahu. Maksudnya kayak tahu aku ngerjain sesuatu. Dari kapan emang project ini dibikin? Sih 2020. Sebenarnya 2020, tapi akhirnya baru bisa rilis di 2022 gitu. Karena pandemi juga ya, ada banyak kendala-kendala waktu itu untuk syuting video klipnya, apa segala gitu. Aku jadi pas ngerjain aku sengaja nggak bagi-bagi ke Asta sama Nino. Kalau kadang-kadang sebelumnya aku suka kayak kasih dengan kamera, ini nggak, aku agak umpetin dari mereka karena aku pengen mereka juga surprise gitu akan project ini, karena ini sesuatu yang cukup berbeda dari yang aku pernah lakukan sebelumnya gitu. Walaupun aku yakin mereka juga tidak kaget karena mereka udah kenal aku dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa aku punya ketertarikan akan dance. Jadi ketika aku ngeluarin sesuatu yang cukup kental dance-nya ini, aku yakin sih mereka surprise, tapi ya tidak heran juga. Ini emang raih yang selama ini dia inginkan adalah yang seperti ini. Saat diperdengarkan pertama kali ke mereka, responnya seperti apa? Ya menurut mereka sih bagus gitu. Dan ke orang-orang terdekat aku kasih dengar itu, misalnya ke teman-teman musisi-musisi yang lain yang aku dekat itu, yang menurut mereka bagus sekali, dan mereka suka akan lagunya. Apalagi pas ketika aku ngasih lihatnya, kebanyakan tuh kasih lihat video klipnya langsung gitu, karena lagu ini lebih enak kalau dinikmatinya secara total audio dan visual juga gitu, karena visualnya sangat memanjakan mata. Warna-warni ya. Warna-warni, ada dance-nya juga gitu. Jadi ketika aku kasih lihat preview video klipnya pertama, ya kebanyakan pada alhamdulillah pada bilang keren banget dan salut gitu. Maksudnya wow, gila loh, maksudnya
ya oke banget lah menurut mereka itu hasil dari video klipnya dan aku ngedance-nya, karena ya mereka mungkin jarang banget atau hampir belum pernah melihat penyanyi solo di Indonesia yang ngedance segitunya, terkonsep lah ya, sampai segitunya. Goals Rai lewat mata-mata ini apa? Goals aku berharap semoga ini bisa menjadi blueprint atau fondasi ya, maksudnya bagi karir solo aku ke depannya, bisa menjadi perkenalan juga, perkenalan di awal bagi orang-orang yang mungkin tadinya belum ngeh dengan solo project aku, bisa menjadi perkenalan untuk ngeliat kalau project solonya Rai itu kayak gini tuh. So, dia nyanyi juga, dia kadang bisa nge-rap juga, dan terutama ngedance juga gitu. Dan harapannya lewat lagu Mata-Mata ini aku bisa mulai dipertimbangkan sebagai penyanyi solo di Indonesia gitu, karya-karyanya gitu, karena ya aku punya sesuatu yang unik, sesuatu yang beda yang nggak dimiliki oleh penyanyi solo lainnya gitu. Rai Putra kan nggak bisa dilepaskan dari Ran ya, dan nama Rai Ran pasti akan selalu melekat. Nah, itu akan jadi kendala nggak buat Rai untuk solo projectnya ini? Sekarang dan ke depan pasti akan selalu dikenal Rai Ran. Iya dan tidak sih, maksudnya karena mungkin disadvantage-nya adalah ketika orang dengar nama aku, mungkin orang akan udah ada pikiran-pikiran bahwa ini palingan kayak Ran nih, gitu, karyanya gitu. Disadvantage-nya itu gitu, tapi di satu sisi yaitu justru menjadi tantangan bagi aku untuk melakukan pembuktian gitu, bahwa aku punya karya-karya yang tidak kalah bagusnya sama Ran, dan bahkan berbeda banget dari Ran juga gitu. Jadi kalau orang ingin tahu, karena Ran tuh kan aku ibaratnya kayak mix juice gitu. Mix juice, jadi misalnya itu campurannya mangga pisang nanas gitu, misalnya mangga pisang nanas, ya udah ketika dicampur menjadi perpaduan yang enak gitu. Tapi kan aku yakin ada orang yang suka mangga doang, ada orang yang suka pisang doang, ada yang suka nanasnya doang gitu. Dan ketika pengen nyobain salah satunya aja dan pengen tahu lebih mengenai si mangga ini, ya dia bisa mendengarkan karya-karya solo aku gitu. Tapi pun ketika orang juga ya secara otomatis tidak bisa melepaskan Ran dari aku juga nggak apa-apa juga gitu, karena Ran juga akan selalu menjadi identitas aku dan menjadi rumah aku juga gitu. Harapannya kita bertiga bisa terus ada sebagai Ran dan berkarir bersama sampai insya Allah kalau udah kakek-kakek nanti, dan kalau sampai tua ya. Insya Allah amin, sampai tua, dan yang memisahkan kita ya hanya maut gitu, gitu rencananya, harapannya insya Allah. Jadi ya buat aku sih win-win aja gitu. Kalau aku kemana-mana sebagai solo dan orang tetap ingatnya Ran, ya alhamdulillah Rannya jadi bisa ikutan terpromosikan, dan itu nggak apa-apa buat aku ya, itu win-win lah. Karena Rai juga bagian dari Ran, keluarga Ran sendiri kan. Kenapa judulnya Mata-Mata? Kenapa Mata-Mata? Aku terinspirasi itu dari netizen Indonesia. Nah, bahasa Inggrisnya spy ya, spice. Nah, karena menurut aku ya, netizen di Indonesia tuh kalau kepo ibaratnya mengenai seseorang, mengenai sesuatu, nyari, ini siapa sih, atau ini lokasinya di mana, kejadiannya kapan, apa segala gitu, itu cepet banget kan. Orang-orang netizen kepo tuh kalau nyari info tuh langsung kalah polisi ya. Iya, polisi kalah. Polisi bisa kalah sama netizen Indonesia, cepet banget. Nah, menurut aku tuh terus aku kegercepannya netizen Indonesia tuh terus jadi inspirasi buat aku, tapi aku tuangkan ke lagu cinta gitu, maksudnya
yaitu ceritanya di lagu ini misalnya ketika aku kayak punya kekaguman terhadap seseorang tapi ya benar-benar dia orang asing, kita nggak tahu dia siapa, terus ngeliat wah aku langsung pengen cari tahu dia siapa sih, dia tinggalnya di mana, dia tadi jalan kemana, atau dia lagi jalan sama siapa, apa stalking gitu. Ya, stalking ya, mungkin budaya stalking iya budaya stalking gitu. Ya aku pengen cari tahu itu, ya udah ibaratnya kayak orang kayak spy mata gitu, simpel aja sih sebenarnya konsepnya seperti itu, tapi inspirasi utamanya dari yaitu netizen ya, netizen Indonesia gimana kalau kepo terhadap sesuatu atau seseorang tuh cepet banget gitu. Berapa lama proses dari penciptaan lirik lagu sampai jadi? Mungkin sebulan karena yang unik juga lagu ini aku kan nyiptainnya berempat nih, dengan 3 orang lagi gitu, ada 2 produser musiknya dan 1 writernya juga bareng sama aku gitu. Tapi 3 orang ini, 2 orang ini anak Medan dan 1 orang Malaysia, orang Medan tapi yang sudah mungkin warga negaranya Malaysia gitu. Nah aku ketemu sama mereka lewat label dari Def Jam gitu, tapi aku sampai detik ini belum pernah ketemu mereka sampai sekarang. Iya. Jadi semua komunikasinya hanya, apalagi pandemi juga. Kalau nggak pandemi, aku mungkin waktu itu akan antara menerbangkan mereka ke Jakarta untuk kita nulis bareng atau ketemu bareng workshopnya gitu, atau ya aku akan terbang antara ke Medan atau ke Malaysia untuk rasanya pasti beda ya. Beda sih menciptakan semuanya kita hanya tuker-tukeran email aja gitu, kontekan lewat WhatsApp, ada bikin grup gitu, terus kontek-kontekan lewat WhatsApp dan tukar-tukaran email gitu. Kalau ada progres, aku misalnya rekam dulu, terus aku kirim ke mereka, terus mereka ada progres mereka kirim balik kan, terus aku kirim lagi gitu, kerja 2 kali berarti ya. Ketimbang ketemu langsung, sebenarnya lebih ketemu langsung mungkin lebih cepat ya gitu. Kayak kita jadi ada back and forthnya lebih banyak gitu, tektokannya. Tapi di satu sisi unik juga sih, karena ya ya wow aja kita bisa tanpa harus ketemu, bahkan di beda pulau, di beda negara, kita bisa tetap menelurkan karya bersama. Puas dengan hasilnya? Puas nih dengan secara keseluruhannya. Hasil audionya puas. Aku merasa kita udah memberikan versi dan usaha yang maksimal. Terus hasil secara video klipnya juga lebih puas lagi gitu, karena video klip pun juga direkturnya kan Chandra Leo dan Timo, itu 2 orang. Chandra Leo sendiri aku soalnya kebetulan emang temenan deket banget sama dia, dan dari dulu suka sama karya-karya dia di YouTube dan ya filmnya juga gitu. Jadi aku udah lama pengen banget disutradarai sama dia video klipnya gitu. Tapi selama ini belum pernah ada, aku ngerasa belum pernah ada karya yang pas untuk disutradarai sama dia. Jadi ketika lagu Mata-Mata ini udah selesai, langsung kepikiran, ini kalau nge-dance yang koreografinya si Ufa Sofura, terus video klipnya yang ngedirect si Chandra Leo, kejadian bisa dikoreografiin sama Ufa Sofura, sama di direct video klipnya sama Chandra Leo sama Timo juga. Tentu semua penyanyi ingin karyanya itu didengarkan, direspon baik oleh pendengar musik. Rai sendiri apa yang diharapkan jika misalnya pendengar musik Indonesia merasa belum merespon dengan baik, itu positif? Yang ya aku sih aku itu sadar betul bahwa usaha itu 100% ada di tangan kita, tapi hasil mungkin hampir 0% kontrolnya di kita gitu ya. Itu walau alam gitu, kita udah merilis karya kita ke dunia, ya kita
ya mungkin bisa melakukan promosi sih ya seperti ini gitu, kita melakukan usaha promosi juga, tapi responsnya di platform-platform itu seperti apa, apakah didengarkan dan ditonton apa enggak, itu nggak ada di kuasa kita gitu. Tapi ya buat aku selama aku tahu betul bahwa aku udah memberikan usaha yang maksimal dan aku bangga sekali dengan produknya, ya aku ya sudah, aku cukup puas dengan hal itu gitu. Pun kalau taunya karyanya belum direspon dengan sebaik yang aku harapkan, ya aku nggak akan berhenti, nggak akan menjadi patah semangat gitu. Aku mungkin akan mempelajari sendiri case dari project ini untuk apa yang bisa aku lakukan lebih baik di project berikutnya, dan ya emang trial and error aja sih. Tapi nggak akan lelah untuk berkarya ya? Insya Allah enggak sih, selama masih dikasih kreativitas, dikasih kesehatan jasmani, kemampuan, aku akan terus mencoba gitu. Seenggaknya aku yakin kalaupun misalnya ada gitu kayak komen-komen di TikTok, di YouTube, di Instagram yang bilang kayak nggak enak lagunya gitu, aku nggak suka lagunya, ganggu banget sih gitu. Tapi itu aku nggak malah jadi down komen-komen tersebut gitu. Aku ngelihat itu sebagai oke, paling nggak tapi lagu ini sudah sempet mampir di telinga orang-orang yang mungkin tadinya bahkan nggak kepikiran untuk dengerin lagu seperti ini atau nonton music video yang seperti ini gitu. Bahwa ada komen-komen yang bilang ini ganggu, ya udah, sesuatu yang ganggu itu kan palingnya udah masuk ke alam bawah sadar dia gitu. Jadi ya udah, itu menjadi perkenalan lah gitu bagi orang-orang yang tadinya bahkan belum pernah terekspos akan music video atau lagu yang seperti ini. Siapa tahu ketika dia udah kenalan dulu di depannya, tapi nanti aku keluarin lagi karya yang lainnya lagi yang mungkin bisa lebih sedikit masuk ke selera mereka, mereka bisa beneran suka gitu. Mungkin lebih selera pasar mungkin. Tapi ya aku di satu sisi juga gak begitu mau terlalu peduli selera pasar seperti apa ya gitu, karena menurut aku nggak ada gunanya juga kita punya sebuah karya yang mungkin misalnya disukain banget sama pasar, bahkan bisa hitungannya viral gitu, tapi akunya sendiri nggak ngerasa bahwa ini aku banget buat apa juga itu kayak merasa membohongi diri sendiri kan. Aku mendingan punya karya yang menurut aku, wah ini aku banget nih, bangga banget dengan karya ini, tapi mungkin orang-orang yang denger nggak segitu banyaknya, tapi orang-orang yang beneran suka itu bener-bener suka dan bener-bener mengapresiasi karya ini. Itu buat aku lebih bermakna dibanding ya ada banyak orang yang suka dan viral, tapi ya udah gitu, ketika keviralannya udah selesai, ya udah lewat aja. Oke, buat sahabat Bintang Update, jangan lupa untuk yang belum dengerin dan nonton music video dari Mata-Mata dari gua Rai Putra, dan jangan lupa kalau misalnya dengerin di platform digital kesayangan kalian, masukin ke playlist ya, masukin ke playlist kalian biar kalau misalnya dengerin gampang tuh, tinggal buka playlist kalian terus langsung dengerin deh. Itu terima kasih.